Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, nama saya Victoria Gawan Rantetana dengan NIM 122190104 dan rekan saya Alifa Nur Faiza dengan NIM 122190116. Kami akan mempresentasikan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Kusuma Hadi Santosa di Surakarta. PT Kusuma Hadi Santosa terletak di Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang tekstil. PT Kusuma Hadi Santosa didirikan pada tanggal 14 Mei 1980 yang berlokasi di Desa Jatan. Sejak berdirinya perusahaan ini sudah terbentuk dan berbadan hukum perseroan terbatas dan bersifat penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang berdasar pada UU Nomor 6 Tahun 1981. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan izin alokasi. Visi misi dari perusahaan ini adalah yang pertama visi, meningkatkan sumber daya manusia, disiplin yang tinggi, mampu bekerja keras untuk menghadapi ketatnya persaingan dunia tekstil. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin pemenuhan pesanan pelanggan sebaik mungkin. Yang ketiga, karena hasil produksinya diminati oleh pasar lokal dan internasional, maka perusahaan ini berorientasi pada laba. Yang kedua, misi perusahaan. Yang pertama, melestarikan batik dan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan kain batik halus. Yang kedua, menjaga kualitas dan kuantitas produksi agar dapat memenuhi selera dan permintaan konsumen. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan menunjang pembangunan khusus sandang untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan dari didirikannya PT Kusuma Hadi Santosa, yang pertama meningkatkan sumber daya manusia yang terlatih, yang kedua meningkatkan mutu pelayanan dan daya saingnya, yang ketiga mengarahkan segala sumber daya dan usaha yang disertai dengan sistem manajemen yang tepat, yang keempat menjamin dan memenuhi permintaan para pelanggan sebaik mungkin, yang kelima mendapat keuntungan dari penjualan produksi, yang keenam membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan, khususnya dalam pengadaan sandang untuk masyarakat. Yang ketujuh, ikut memantau pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas dan kuantitas agar dapat memenuhi selera dan permintaan masyarakat. Yang kesembilan, membantu pendapatan pemerintahan daerah tempat perusahaan didirikan. Dan yang kesepuluh, melestarikan batik dan mendukung pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan batik halus. Deskripsi geografis dari perusahaan. Letak dari PT Kusuma Hadi Santosa terletak di sebelah utara Jalan Raya Solo Tawangmangu, Jawa Tengah, dengan luas tanah sekitar 47,140 meter persegi, yang terdiri dari tanah bangunan pabrik, kantor, perumahan, koperasi, kantin, tempat parkir, poliklinik, dan juga masjid. Bila ditinjau dari dua faktor, Kusuma Hadi Santosa terdiri dari faktor tenaga kerja, dan faktor pengadaan bahan baku dan lingkungan masyarakat. Beberapa perkembangan dialami oleh PT Kusuma Hadi Santosa dari tahun 1980 hingga sekarang, di mana PT Kusuma Hadi Santosa terus mengadakan berbagai perluasan, antara lain menambah kapasitas produksi kain tenun, mengadakan perluasan di bidang printing, yaitu penambahan jumlah mesin produksi, mengadakan perluasan di bidang finishing di daerah Mojo Laban berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan, dan mengadakan perluasan di bidang DIY berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan, mengadakan perluasan produksi dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan kapas menjadi benang. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan benang, terutama untuk bagian produksi pada PT Kusuma Hadi Santosa yang kemudian akan dipasarkan di beberapa daerah lokal untuk diekspor.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Liva. Selanjutnya untuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT Kusuma Hadi Santosa ialah struktur berbentuk garis, di mana struktur organisasi ini memiliki suatu laporan berdasarkan tingkat atau jenjang kemampuannya. Hal itu yang menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dipikul masing-masing jabatan itu berbeda, disesuaikan dengan tingkatannya. Kemudian, tugas dan tanggung jawab di PT Kusuma Hadi Santosa disesuaikan dengan tingkatan dalam struktur organisasi perusahaan. Maka dari itu, job description sangat diperlukan dalam membedakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di PT Kusuma Hadi Santosa. Next. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia di PT Kusuma Hadi Santosa. PT Kusuma Hadi Santosa telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Ketentuan tersebut antara lain ada jam kerja, sistem gaji, dan jaminan kerja. Pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh dilakukan oleh perusahaan dengan mengoptimalkan kinerja sumber daya yang ada dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan pelatihan yang bermanfaat bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Bisa di next. Selanjutnya untuk sistem manajemen pendidikan di PT Kusuma Hadi Santosa, perusahaan telah melakukan manajemen pengetahuan yang diyakini sebagai penjamin keberlangsungan perusahaan, serta proses yang dapat menjaga pengetahuan dan kemampuan dalam berorganisasi. Kusuma Hadi Santosa berkomitmen untuk membuat tenaga kerja memiliki skill dan pengetahuan yang seluas-luasnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang menarik dan mudah diakses bagi seluruh karyawan. Di antaranya terdapat aktivitas pembelajaran melalui Android, aktivitas e-learning, dan memfasilitasi karyawan untuk berkolaborasi. Selanjutnya untuk sistem pelatihan di PT Kusuma Hadi Santosa, tenaga kerja melakukan pelatihan dengan penerapan di perusahaannya dengan melakukan program pelatihan sebagai contohnya pelatihan K3 untuk karyawan dan staf, di mana pelatihan K3 dilakukan untuk menjamin terciptanya K3 dari segala aspek proses bisnis maupun aset perusahaan serta keberlangsungan perusahaan di perusahaan Kusuma Hadi Santosa. Kemudian pelatihan berguna untuk meningkatkan skill tenaga kerja juga kerap dilakukan PT Kusuma Hadi untuk melakukan pengembangan untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja di PT Kusuma Hadi. Selanjutnya sistem pengembangan sendiri, perusahaan melakukan serangkaian program pengembangan kompetensi, salah satunya dilakukan dengan penyelenggaraan beragam jenis pelatihan, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan untuk melakukan pelaksanaan program tenaga kerja yang memiliki skill dan pengetahuan, perusahaan menyusun acuan sebagai dasar penerapan kebutuhan program pengembangan kompetensi karyawan yang disesuaikan dengan persyaratan, kompetensi jabatan, serta kebutuhan strategis perusahaan. Acuan tersebut berisi matriks kompetensi unit kerja, matriks pelatihan untuk setiap jabatan, serta silabus pelatihan. Perusahaan juga mengembangkan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan melalui program berbasis milenial. Mungkin untuk kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan, di mana pendidikan itu sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara masyarakat awam dengan masyarakat ahli sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih baik.
Kemudian untuk pelatihan sendiri merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan pengembangan tenaga kerja merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk saran yang dapat kami berikan, berdasarkan penjelasan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Kusuma Hadi Santosa, kami mengharapkan agar ditingkatkannya program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap dan memiliki kemampuan dan kualitas yang diharapkan oleh perusahaan, serta dapat bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.